وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah Siar. Dan kami ucapkan selamat beraktivitas bagi Anda sedang beraktivitas di pagi hari ini. Semoga berjalan dengan lancar dan semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudara kaum muslimin, kita akan dengarkan rekaman acara Untayan Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah taala bersama Al-Ustaz Muhammad Umar As-Safed hafizahullah taala. Kita masih dalam pembahasan bab sederhana dalam ibadah dan kita melanjutkan pembahasan dalil hadis yang ke-152. Semoga bermanfaat dan kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fiikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya sehingga di kesempatan hari ini kita bisa kembali berjumpa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya sehingga di kesempatan hari ini kita bisa kembali berjumpa di sebuah acara yang kita sajikan setiap hari Senin sampai Rabu, yaitu acara Untayan Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala bersama Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Safed hafizahullahu ta'ala, sebuah kajian yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah untuk kesempatan kali ini kita akan mendengarkan acara Untayan Mutiara Indah Imam Nawawi yang terbagi menjadi dua sesi. Yang pertama sesi kajian inti, yaitu penyampaian kajian Islam. Kemudian berikutnya adalah sesi tanya jawab yang insyaallah kita akan sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan. Dan karena Al-Ustaz sudah berada di studio, jadi kita persilahkan kepada beliau untuk menyampaikan kajiannya. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakallah khair. Wa antum jazakumullah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah, dan kita masih pada bab al-iqtisad fit ta'ah, bab kesederhanaan dalam ketaatan, kesederhanaan dalam beribadah, yakni bermakna tidak berlebihan, tidak melampaui batas, tidak ekstrim dan tidak ghulu. Sampai kita pada hadis yang dibawakan oleh beliau dalam bab ini, yaitu hadis yang ke-152. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma
qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakhutub idza huwa birajulin qa'imin fasa'ala anhu faqalu Abu Israil nadhara an yaquma fi asy-syamsi wa la yaq'ud wa la yastadhilla wa la yatakallama wa yasum. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muruhu falyatakallam wal yastadhill wal yaq'ud wal yutimma shaumahu. Rawahul Bukhari. Hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang dijuluki dengan habrul ummah, tintanya umat, dan dijuluki pula dengan mangkuk ilmu, Masya Allah, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia tafsir. Waqad kan, dan telah terjadi. Apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW benar-benar terjadi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Abbas termasuk fuqaha dari kalangan sahabat. Dan beliau termasuk mufassir yang dijuluki turjumanul Quran. Ibnu Abbas menceritakan radhiyallahu taala anhu, katanya bainama an-nabiyyu yakhutub, ketika Nabi sedang berkhutbah, idza huwa birajulin qa'im, tiba-tiba Nabi melihat seseorang yang sedang berdiri di tengah panas. Maka Rasulullah SAW bertanya, mengapa dia kok berdiri di tengah panas? Faqalu, mereka menjawab, Abu Israil nadhara an yaquma fi syamsi wa la yaq'ud wa la yastadil wa la yatakallam wa yasum. Dia adalah Abu Israil, kata mereka. Dia bernazar untuk berdiri di tengah panas matahari dan tidak mau duduk dan tidak mau bernaung dan tidak mau berbicara. Jadi bernazar untuk tidak berbicara, bernazar untuk tidak duduk, bernazar untuk tidak bernaung di bawah apapun. Dia bernazar untuk tetap berjemur di panas matahari. Dan tentunya ini daerah panas di padang pasir. Maka Nabi SAW mengatakan pada mereka, muruhu falyatakallam wal yastadhil wal yaq'ud wal yutimma shaumahu. Maka Nabi pun berkata kepada para sahabat, perintahkan dia untuk duduk, bernaung, dan duduklah dia dan silakan berbicara. Disuruh untuk berbicara, disuruh yakni untuk jangan bernazar untuk diam, untuk membatalkan nazarnya. Wal yastadhil, untuk bernaung dari panasnya matahari. Wal yaq'ud, disuruh untuk duduk. Wal yutimma shaumahu, tetapi terus melanjutkan puasanya. Demikian diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin pendengar Radio Indah Siar yang kami hormati, terlihat jelas hubungan hadis ini dengan pembahasan bab. Babnya adalah bab al-iqtisad fi ta'ah, kesederhanaan dalam ketaatan, kesederhanaan dalam ibadah. Dan Imam Nawawi membawakan hadis ini sangat tepat sekali karena jelas di sini Rasulullah SAW tidak meridhai, tidak menyetujui seorang yang bernazar dengan cara-cara yang bukan ibadah atau cara-cara yang sama sekali tidak disukai, yaitu menyengsarakan dirinya dengan berdiri tidak mau duduk, dengan berjemur di panas matahari yang sangat terik, sangat dahsyat, tidak mau bernaung, dan kemudian tidak berbicara. Kata Nabi, batalkan itu semua. Duduklah, suruh dia duduk, suruh dia berbicara, suruh dia bernaung dari matahari. Tetapi yang ibadah yaitu saum, Nabi menyatakan wal yutimma saumahu, hendaklah dia melanjutkan puasanya. Ikhwan bin a'azakumullah, karena nadarnya mengandung dua bentuk amalan. Satu amalan mahbubah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa. Sedangkan beberapa amalan ghairu mahbubah, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berdiri, berjemur dengan sengaja, menyengsarakan dirinya, menyusahkan dirinya. Ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Nabi memerintahkan untuk melaksanakan nazar yang mahbubah, yang dicintai dan disukai oleh Allah, dan memerintahkan untuk membatalkan nazar yang tidak disukai atau yang makruh atau yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, masalah nazar ini sesungguhnya dari awal pertama mengucapkannya itu tidak dianjurkan. Artinya awal hukum nazar atau seorang akan bernazar itu sebaiknya jangan. Tetapi kalau sudah bernazar maka harus ditepati. Kalau sudah bernazar maka harus tepati. Perhatikan hukum nazar ini. Awal memulainya tidak dianjurkan. Tetapi kalau sudah bernazar harus ditepati. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan tentang nazar, innahu la ya'ti bi khair wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidak membawa kebaikan. Dan sesungguhnya nazar itu keluar dari seorang yang bakhil. Hadis ini terlihat mencerca atau menunjukkan dzam, tercelanya nazar. Berarti imma tidak dianjurkan, wa imma tidak disukai, atau bahkan bisa jadi haram. Tetapi para ulama menyatakan tidak sampai pada haram, tapi ini menunjukkan nazar itu tidak baik, tapi bukan haram. Maka sebaiknya jangan. Karena Nabi menyatakan la ya'ti bi khair, tidak membawa kebaikan apa-apa. Yang kedua, yustakhraj minal bakhil, itu dikeluarkan atau keluarnya dari orang bakhil. Mengapa dikatakan dari orang bakhil? Kalau engkau ingin berpuasa, berpuasalah. Nggak perlu pakai syarat-syarat. Kalau pakai syarat-syarat berarti dia bakhil. Ya Allah, aku mau puasa Senin Kemis, tapi kalau aku lulus, kalau aku sudah berhasil, kalau aku sudah mendapatkan ini dan itu, kalau aku sudah dikabulkan doanya, aku akan puasa. Aku bernazar, aku berjanji kepada engkau ya Allah, aku akan puasa. Loh, kalau puasalah, nggak perlu pakai syarat-syarat. Disitulah letak ucapan Rasulullah SAW bahwasanya innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu keluar dari orang bakhil. Dia mau ibadah tapi minta syarat dulu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kalau seorang sudah kadung bernazar dengan nama Allah, dengan tegas, bukan main-main, artinya sudah menyatakan, wallahi demi Allah aku bernazar untukmu ya Allah, kalau aku begini maka aku akan mengerjakan ini dan itu. Maka harus ditepati atau dibagi tiga. Harus tepati kalau nazarnya ta'ah, kalau nazarnya nazar untuk berbuat ketaatan. Tetapi nazar-nazar tersebut kadang-kadang berbeda-beda. Ada yang bernazar untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, ada bernazar untuk melakukan kejelekan-kejelekan, ada nazar untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu. Maka kalau nazar itu nazar taat, maka taatilah Allah Subhanahu wa taala. Man nazara an yuti' Allah falyuti'hu. Kata Nabi, siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka taatilah Allah. Maksudnya harus ditepati. Tetapi man nazara, siapa yang bernazar an ya'si Allah, kalau bernazar untuk bermaksiat pada Allah, fala ya'sih, maka jangan bermaksiat kepadanya. Apa maknanya? Jangan ditepati. Kalau nazarnya nazar maksiat, jangan ditepati. Kalau saya berhasil usaha saya ini, niscaya saya akan apa yang jahat itu, saya akan melakukan atau saya akan berpesta dengan khamr semalam suntuk. Ada haram. Maka la yuti'hu, jangan ditaati. Atau bernazar dengan kesia-siaan. Kalau saya berhasil, saya akan berjalan terus-menerus selama 10 hari, tidak akan berhenti di tengah panas matahari maupun tengah malam. Ini la syai', nggak ada keuntungan apa-apa bagi dirinya. Ngapain jalan-jalan? Sama dengan apa yang terjadi pada Abu Israil tadi.
Rasulullah SAW menyatakan suruh dia duduk. Artinya beliau tidak ridha bernadar untuk berdiri terus. Suruh dia bernaung dari matahari. Berarti beliau tidak ridha seorang bernadar untuk panas-panasan atau berjemur di tengah panas matahari. Walaupun yang dirugikan dirinya sendiri. Jangan, bernaunglah. Demikian pula yang ketiga, suruh dia berbicara. Jangan bernadar untuk diam. Ikhwan ibn a'azakullah, mungkin ada seseorang atau dari pendengar yang berkata, bukankah dulu pernah bapaknya Maryam istrinya Zakaria berpuasa untuk tidak berbicara? Inni nadartu sawma alla ukallimal yawma insiya. Aku bernadar hari ini untuk tidak berbicara pada manusia manapun. Maka dijawab bahwa itu syariat man qablana. Itu syariat orang-orang yang sebelum kita alaihi salam. Artinya syariat-syariat terdahulu dengan syariat-syariat Nabi Muhammad SAW berbeda. Walaupun dari sisi tauhid, dari sisi ibadah kepada Allah tidak beribadah pada yang lain itu sama, demikian pula tentang berita-berita akhirat, berita-berita hari kiamat, berita-berita yang akan datang tidak mungkin berbeda. Karena kalau berita yang satu dengan yang lain berbeda berarti ada yang dusta. Tidak mungkin. Berita para anbiya seluruhnya sama. Beritanya sama. Bahkan mereka memberitakan tentang Dajjal, Rasulullah SAW juga memberitakan tentang Dajjal. Taib, hanya saja kalau syariat berbeda-beda. Ada yang dulu diharamkan, sekarang dihalalkan. Ada yang dulu dihalalkan, sekarang diharamkan. Ada yang dulu boleh, sekarang tidak boleh, dan seterusnya. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan hendaklah dia berbicara, hendaklah dia duduk, hendaklah dia bernaung. Tetapi ketika masalah puasa, Nabi menyatakan wal yutimma saumahu, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti Rasulullah SAW tidak suka kalau ada seseorang yang berlebih-lebihan dalam beribadah sampai dia menyengsarakan dirinya dengan berjemur, dengan tidak bernaung, dengan tidak mau duduk berdiri terus. Ini sesuatu yang ghulu, ekstrim, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka alhamdulillah hadis ini sangat berkait dengan apa yang kita bahas, yaitu tentang bab al-muhafazah atau bab iqtisad fi ta'ah, bab kesederhanaan dalam ketaatan. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kaum muslimin pendengar radio Indosiar dimanapun Anda berada, barusan kita mendengarkan sebuah kajian dari acara Untayan Mutiara Indah Imam Nawawi yang disarikan dari kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Ustadz Muhammad bin Umar As-Sawid hafizahullah ta'ala. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga bisa menambah kepada kita ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya insya Allah kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, minta pencerahan buat saya pribadi yang sedang kasmaran karena virus cinta. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Kok bisa terkena virus cinta? Harusnya kita harus memakai protokol kesehatan supaya nggak kena virus. Barakallahu fikum. Bagaimana protokol kesehatan supaya tidak kena virus cinta? Jangan engkau ikhtilat dengan para wanita. Jangan engkau berhubungan dengan para wanita kecuali hajat sekedarnya, dan jangan ada urusan yang selain hajatnya. Artinya, ini saya beli, ini saya ambil, selesai. Kalau misalnya hubungannya jual beli di mana, di pasar dan sebagainya. Hijab, hendaknya idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau engkau bertanya pada mereka, pada wanita, dari balik hijab. Jangan SMS-an, jangan Facebookan. Ini barakallahu fikum protokol penting agar engkau tidak terkena virus cinta. Tetapi kalau sudah terkena virus cinta, ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah,
dijulukinya dengan asyik ma'syuk namanya, atau beliau katakan al-isyiq. Beliau rahimahullah menyatakan al-isyiq itu lebih daripada penyakit seorang yang terkena jin. Kalau ada seorang yang terkena jin kesurupan, maka mereka yang kesurupan dengan al-isyiq, kata beliau, itu lebih mengerikan. Apalagi isyiqnya isyiqus suwar. Isyiq suwar itu barakallahu fikum karena terfitnah kena virus cinta hanya karena gambarnya, bentuk orangnya, wajahnya, bentuk tubuhnya dan sebagainya. Itu isyiq. Bukan cinta yang murni, bukan cinta yang asli. Itu isyiq. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnatun nisa. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari isyiqus suwar. Seorang yang terkena virus cinta, terkena isyiqus suwar, kata Ibnu Qayyim, sulit untuk lepas. Tidak bisa. Maka kalau dia adalah salehah, wanita yang baik, segeralah nikahi, selesai. Segeralah nikahi, selesai. Tetapi barakallahu fikum, kalau ternyata dia adalah wanita yang jelek, bukan ahlus sunnah, bukan orang yang baik-baik, bahkan na'udzubillah, maaf-maaf, murahan, yang memakai pakaiannya seksi begini dan begitu, maka itu adalah isyiqus suwar yang tidak perlu kamu turuti, dan itu adalah syaitaniyah. Itu adalah syaitaniyah. Sehingga bagi yang belum terkena virus cinta, saya nasihatkan untuk berjaga-jaga diri dengan protokol yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya alaihissalam. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Tidak ada sepeninggalku satu fitnah bagi laki-laki yang lebih besar daripada wanita, sehingga harus jaga-jaga. Harus berhijab, dalam artian jangan bergaul bebas dengan mereka, jangan ikhtilat, jangan berdua-duaan, jangan berhubungan dengan SMS, jangan berhubungan dengan telepon-teleponan, jangan berhubungan dengan Facebook, jangan berhubungan dengan media sosial dengan para wanita-wanita yang bukan mahram, karena itu akan menjadi fitnah, akan membawa virus. Yang virus itu bukan virus cinta sesungguhnya, tetapi isyiqus suwar. Hanya terfitnah oleh gambar-gambar zahir. Kamu tidak tahu hatinya seperti apa, kamu tidak tahu bagaimana dalamnya, kamu tidak tahu bagaimana hatinya, kamu tidak tahu semua, kamu hanya lihat gambarnya saja. Na'udzubillahi min dzalik. Ini barakallahu fikum sangat berbahaya. Maka hati-hati. Kalau sudah kena dua itu tadi, yang pertama engkau putus, buang nomornya, buang alamatnya, buang semuanya. Jangan ada yang disimpan olehmu, dan kemudian bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau wanita itu wanita yang jelek. Kalau dia adalah wanita yang baik-baik, salehah, masya Allah, ya nikahi saja segera. Jangan sampai terkena fitnah yang lebih besar lagi. Barakallahu fikum. Itu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah taala menyelamatkan kita semuanya dari kejelekan fitnah para wanita. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari jelekan fitnah-fitnah tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Nah, Bismillah, Afan Ustaz mau bertanya, bolehkah seorang istri tidak mau membantu suaminya bekerja dengan alasan sudah mempraktekkan membantu dan akhirnya suaminya menjadi malas bekerja? Nah, yang jadi masalah, seorang istri itu harus taat pada suaminya. Adapun kepada suaminya saya akan nasihatkan bahwa bekerja mencari ma'isyah itu tanggung jawabmu, tanggung jawab suami. Allah lebihkan suami di atas para wanita karena itu. Ingat-ingat kembali ayatnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Saya ulangi ayatnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Mengapa? Bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd.
karena apa yang Allah lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Ini Allah tinggikan fadilah laki-laki di atas perempuan. Apa yang berikutnya? Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena harta yang mereka nafkahkan untuk istri dan anak-anaknya. Itu kelebihan laki-laki. Mengapa mereka jadi pemimpin? Karena kelebihan yang mereka punya, dan karena ma anfaqu min amwalihim, karena apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka. Sehingga suami yang bertanggung jawab. Adapun istri punya kesibukan lain. Mengurus anak-anakmu, mengurus rumahmu, mengurus sesuatu yang akan menjadikan kamu di sana tentram di rumah. Diberikan melayanimu, memberikan makan untuk mempersiapkan masak dan sebagainya. Tayyib. Hanya saja Wallahu ta'ala alam, sang istri memiliki kewajiban untuk taat pada suami. Maka selama kamu bisa, selama kamu mampu, bantulah. Selama kamu bisa, selama kamu mampu, bantulah. Misalnya engkau yang membikinkan kuenya, suamimu yang menjajakannya. Misalnya kamu yang membikinnya, dia yang memasarkannya. Ini tidak mengapa, walaupun ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat adalah para istri membantu suami dalam bisnis. Di antara bentuk-bentuk atau tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah para wanita membantu suaminya dalam masalah bisnis. Tapi itu kata para ulama bukan berarti haram. Selama itu perkara yang mubah dan bisa dilakukan oleh wanita, silahkan. Taatilah suamimu selama kamu mampu. Jadi nasihat tadi, yang pertama buat suami, agar seharusnya engkau yang bertanggung jawab untuk itu. Tetapi kalau terpaksa, dan saya tidak tahu, kadang-kadang ada saja kesusahan-kesusahan yang dialami oleh para suami dalam rumah tangganya dalam mencari maisha, mungkin dia terpaksa harus meminta istrinya membantu, maka para istri tidak ada pilihan lain kecuali mentaati suaminya. Mudah-mudahan akan mendapatkan jannah dari Allah SWT, karena Rasulullah SAW telah menghabarkan seorang wanita kalau sudah salat 5 waktunya, sudah puasa bulan Ramadannya, kemudian mentaati suaminya, maka akan dipersilahkan masuk surga min ayyi abwabis zamaniyati sya'at. Akan dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun yang 8. Masya Allah. Puasanya sudah dilaksanakan, salatnya 5 waktunya sudah dilaksanakan, kemudian taat suaminya. Cukup bagi seorang wanita. Dia akan dipersilahkan masuk surga dari manapun dari pintu yang 8. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Kalau kita membaca sejarah atau kisah orang-orang soleh terdahulu, baik dari kalangan nabi ataupun ahli ibadah atau apapun itu yang berkenaan dengan peristiwa atau hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita dapati kejadian-kejadian di dalam kisah itu kejadian luar nalar. Kejadian yang di luar nalar manusia, seperti berpindahnya singgasana, setan yang berubah wujud menjadi manusia, malaikat yang berubah wujud jadi manusia, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, apakah ada nas yang menguatkan bahwa peristiwa seperti itu hanya terjadi di masa lalu dan tidak akan terjadi di masa sekarang? Mengingat hampir-hampir kita tidak pernah mendengar kisah seperti itu di masa ini kecuali kebohongan dari kaum sufi. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Ada beberapa perkara yang perlu saya kritisi dalam pertanyaan ini sebelum dijawab. Pertama, kalimat di luar nalar manusia. Ini saya kritisi, mengapa? Karena itu adalah bahasa mereka, kaum rasionalis, kaum aqlaniyun, atau kaum mu'tazilah dan sejenisnya. Adapun ahlus sunnah memiliki akal yang sehat dan menyatakan kejadian-kejadian tersebut sangat-sangat masuk dalam nalar. Mengapa? Karena akal mereka tidak beriman pada Allah, sedangkan akalnya ahlus sunnah, akalnya kaum muslimin beriman kepada Allah Ta'ala. Bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha bisa, maha kuasa. Jadi kalau mereka berkata, oh ini mustahil, tidak masuk akal, tidak masuk akalmu yang tidak punya iman, tetapi masuk akal kami yang punya iman pada Allah. Allah bisa menakdirkan dengan kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah hanya berkata kun, yang bermakna jadilah, maka jadilah dia.
mudah bagi Allah SWT. Itu yang pertama. Barakallahu fikum. Kritisan atau kritikan terhadap bahasa tersebut. Tapi saya paham, yang dimaksud hanya mengungkapkan kejadian-kejadian yang dijuluki dengan kejadian khariqul adah. Itu bahasanya. Jangan di luar nalar. Khariqul adah, luar biasa. Keluar dari kebiasaan. Biasanya api membakar, tapi kepada Nabi Ibrahim tidak biasa. Apinya tidak membakar. Sehingga dalam bahasa Arab bukan dijuluki dengan kalimat di luar nalar atau di luar akal atau tidak masuk akal. Karena kami kaum muslimin sangat percaya dan akal kami menerima mungkin saja kalau Allah takdirkan pasti terjadi. Tayyib. Sehingga bahasanya khariqul adah, keluar dari kebiasaan. Tayyib. Perkara yang keluar dari kebiasaan, yang khariqul adah, ada 3. Pertama, Allah takdirkan kejadian yang luar biasa untuk memuliakan nabi-nabinya. Tongkat Nabi Musa menjadi ular misalnya, atau tongkat Nabi Musa yang membelah lautan dan seterusnya, atau nabi-nabi lain juga Allah berikan kejadian-kejadian seperti itu dijuluki dengan mu'jizat. Mu'jizat. Yang kedua, kejadian-kejadian yang luar biasa, yang khariqul lil adah, keluar dari kebiasaan, untuk memuliakan wali-walinya. Wali-walinya adalah orang-orang yang dicintainya. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, tapi orang saleh yang dekat dengan Allah, maka kadang-kadang Allah takdirkan terjadi pada mereka. Yang kedua ini dijuluki dengan karamah. Karamatul aulia. Jangan dikira bahwa karamatul aulia itu hanya keyakinan sufi. Jangan dikira bahwa keramat aulia, keramat para wali itu hanya akidahnya sufi. Tidak. Itu disebutkan di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Bahkan Imam Hibatullah Al-Lalikai yang memiliki kitab berjudul Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, 8 juz dalam 4 jilid, masih ada ternyata jilid yang ke-9 khusus tentang karamat aulia, khusus tentang karamah-karamah para wali. Demikian pula kitab-kitab yang lain dari para imam-imam seperti Hilyatul Aulia. Kalau engkau baca dalamnya banyak kejadian-kejadian yang aneh juga, kisah-kisah yang tidak semuanya tidak benar. Ada beberapa riwayat-riwayat yang sahih dan terjadi, seperti pasukan para sahabat yang berjalan di atas sungai, ternyata kuda-kuda itu berjalan di atas air. Itu terjadi dan diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Demikian pula para imam-imam Ahlus Sunnah. Ketika Imam Ahmad disiksa, dicambuk dan seterusnya, tiba-tiba yang mencambuknya lari dengan segera dengan wajah yang pucat ketakutan. Ditanya, "Ada apa denganmu?" "Aku melihat unta yang ganas yang akan menerkamku." Dilihat, tidak ada apa-apa. Mana unta yang ganas tadi? Ini yang namanya karamah, karamatul aulia. Hanya saja barakallahu fikum, karamatul aulia tidak bisa dipelajari, tidak bisa dicari, tidak bisa ditentukan. Saya ingin keluarkan karamah saya, nggak bisa. Beda dengan mukjizat. Kalau mukjizat ya tahadda bihi, dia bisa menantang orang. Saya punya keajaiban yang membuktikan kalau saya benar-benar rasul. Itu bisa. Tapi karamah tidak, datang tiba-tiba dan hilang tiba-tiba. Kalau kita tanyakan pada Imam Ahmad, coba ulangi yang kayak tadi, ya nggak bisa. Karena beliau pun tidak merencanakannya. Beliau hanya berdoa, "Ya Allah jangan buka auratku, ya Allah jangan buka auratku." Karena pakaiannya dengan cambukan menjadi robek-robek, kurang khawatir akan terbuka auratnya. "Ya Allah, aku minta kepadamu agar jangan sampai auratku terbuka." Ternyata yang mencambuknya tiba-tiba terkejut dan lari dengan pucat pasi. Ternyata dia melihat apa yang orang lain tidak lihat. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Demikian pula karamah-karamah yang lain dari para aulia, dari para wali. Tetapi saya ulangi, karamah tidak seperti mukjizat, tidak bisa direncanakan. Sehingga kalau ada orang yang berkata kita akan mempelajari karamah supaya bisa kita mengeluarkan karamah kita harus berpuasa sekian hari, maka kita jawab itu bukan karamah. Karamah itu orang yang beribadah pada Allah dengan benar-benar ibadah yang ikhlas, saleh, Masya Allah, tiba-tiba terjadi padanya keanehan tanpa direncanakan.
maka itulah yang dikatakan dengan karamah. Kalau bukan seperti itu, pakai dipelajari, pakai mantra-mantra, dan itu adalah yang ketiga. Kita dapat dua kan, mukjizat untuk para nabi, karamah untuk para wali, dan yang ketiga sya'wadah. Sya'wadah, kejadian-kejadian aneh tapi yang dilakukan oleh jin-jin dan syaitan, yang dikerjasamanya manusia dengan jin. Dan jin itu memang ada, dan manusia yang bekerja sama dengan jin adalah para syaitan, para dukun-dukun dan sejenisnya. Allah melarang manusia untuk bekerja sama dengan jin. Dilarang di dalam surat Al-Jin, wa nahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya sebagian dari manusia ada yang meminta bantuan dari kalangan jin, dan itu menjadikan jin-jin tambah sombong dan mereka menjadi bertambah dosa. Ini menunjukkan larangan haram untuk bekerja sama dengan jin putih maupun jin hitam. Jangan dikira kalau jin muslim boleh karena itu jin putih, kalau jin hitam itu syaitan, tidak boleh. Dua-duanya tidak boleh, karena Allah menyatakan wa annahu kana rijalun minal jinni ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sebagian manusia ada yang minta tolong kepada jin atau berlindung kepada jin-jin, maka itu menjadikan jin-jin tadi tambah sombong dan mereka bertambah dosa. Maka apa yang diupayakan oleh mereka, sebagian kaum sufi yang sesat, kemudian mereka berupaya untuk semedi di kuburan atau semedi di tempat-tempat tertentu untuk mendapatkan karamah, kita katakan itu jelas bukan karamah. Karena karamah itu Allah akan berikan pada orang-orang yang saleh, mukmin, taqi, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, apakah ada nas yang menguatkan bahwa peristiwa itu terjadi di masa lalu saja, tidak di zaman sekarang? Maka itu kita jawab tidak ada. Bahkan sebaliknya, bisa saja terjadi kapan saja kalau Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki. Buktinya terjadi kepada wali-wali. Ada Imam Ahmad dan imam-imam lainnya, para ulama, Masya Allah, terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa seperti itu. Pertanyaannya, kenapa kok tidak pernah lihat sekarang ini dalam kenyataannya? Kita jawab, hampir tidak ada orang yang sesoleh mereka dulu. Itu masalahnya. Hampir nggak ada orang-orang soleh, wali-wali yang seperti dulu, para imam-imam, para aulia. Jarang sekali hari ini, barakallahu fikum. Sekalinya dikira orang soleh, ternyata dia dukun. Acaranya atau semedi di kamarnya, tidak mau keluar. Saya katakan kalau dia tidak mau keluar kamar 40 malam 40 hari, maka saya katakan dia tidak soleh. Mengapa? Bukankah orang soleh harus ke masjid? Harus sholat berjamaah bersama kaum muslimin? Oh, dia sholatnya di Mekah, tidak bisa. Karena waktu di Mekah dengan waktu di sini tidak sama. Berbeda waktunya. Dan kewajiban dia di sini, ya sholat di sini. Kecuali kalau dia tinggal di Mekah, ya silahkan sholat di Mekah. Sehingga barakallahu fikum, hati-hati membedakan antara karamah dengan sya'wadah. Bagaimana membedakannya? Membedakannya adalah dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, la tusaddiqhu, jangan percaya pada mereka, walau yusalluna 'alal ma', jangan percaya pada mereka walaupun mereka bisa salat di atas air, hatta yutabbiqus sunnah. Catat baik-baik ucapan Imam Syafi'i, dan ini masyhur. Silahkan tanya pada mereka, mereka akan tahu ucapan ini. Jangan percaya kepada mereka walaupun mereka sholat di atas air sampai mencocoki sunnah. Maka kita lihat sunnah dan cocokkan dengan sunnah. Kalau dia tidak cocok dengan sunnah tapi memiliki keanehan-keanehan, itu sya'wadah, itu permainan syaitan. Kalau dia Masya Allah memiliki keanehan dalam keadaan dia di atas sunnah, baru itu karamah. Maka saya ulangi ucapannya, la tusaddiqhum walau yusalluna 'alal ma' hatta yutabbiqus sunnah. Jangan percaya pada mereka walaupun mereka bisa salat di atas air sampai mereka mencocoki sunnah. Ditambah oleh para imam setelahnya yang mendapatkan faedah ini dari Imam Syafi'i. Betul Imam Syafi'i, kata Syekhul Islam rahimahullah, la tusaddiqhum walau yusalluna 'alal ma' wa yatiru fil hawa. Ditambah lagi yatiru fil hawa.
Jangan percaya pada mereka, walaupun bisa sholat di atas air, walaupun terbang di langit. Jangan percaya, hingga mereka benar-benar mencocoki sunnah, menerapkan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka itu bukan karamah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, selanjutnya Ustaz. Bismillah. Afwan Ustaz, ingin bertanya bagaimana hukumnya memberi uang pada orang-orang yang meminta-minta. Apakah boleh atau harus melihat dulu kondisi orang yang meminta-minta tersebut? Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Boleh, silakan memberi, silakan tidak. Tetapi kita menghukumnya secara zahir. Zahirnya dia minta-minta, zahirnya dia pakainya compang-camping, maka berikan kepadanya. Nah, kita akan mendapatkan pahala ala niyah, atas niat kita. Walaupun ternyata dia berdusta, walaupun ternyata dia menipu, maka dia yang dosa, kamu tetap dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Nahkum 'ala dzahir wallahu yatawalla sarair. Kita menghukumi zahirnya, Allah lah yang akan menghukumi batinnya. Nah, Berikutnya Ustaz, bismillah. Semoga Ustaz sekeluarga senantiasa dijaga dan dilindungi Allah dari segala bentuk kejelekan. Amin. amin wa iyyakum. Qadarullah, hari-hari ini kita sering mendapatkan berita kematian atau sakit yang menimpa seseorang. Apakah dengan kita melampirkan stiker yang berisi doa sudah dianggap mencukupi? Bukankah doa termasuk amalan lisan yang harus dilafadzkan? Mohon bimbingannya Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Kembali kepada innamal a'malu binniyat. Kalau kamu berniat mendoakan, maka apakah dengan ditulis atau dengan stiker atau dengan lisan sama saja kalau hatimu niat untuk mendoakan. Tetapi ditulis itu jelas lebih afdal karena kamu mengucapkannya sekali. Orang sedang menulis kan mengucapkan barakallahu fikum atau syafakumullah atau innalillahi wa inna ilaihi. Kamu ketika ngetik itu hatimu membaca begitu. Tapi kalau stiker klik kirim, jangan-jangan kamu sama sekali tidak merasa kalau kamu sedang berdoa. Itu yang jadi masalah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sungguh-sungguhlah mendoakan saudara kita dengan rahmat dan maghfirah. Nah, Baik, berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya bagaimana solusi untuk mendapatkan kelapangan hati? Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Wa iyyakum jazakumullahu khairan katsira. Teorinya mudah, tetapi praktiknya sangat berat. Artinya jangan dikira saya menjawab berarti saya sudah bisa begitu. Tidak. Manusia sa'atan sa'ah. Manusia kadang begini, kadang begitu. Kadang naik imannya, kadang turun imannya. Maka berupayalah pertama agar hati kita lapang, tawakal ala Allah. Karena setiap perkara yang menggelisahkan hati biasanya karena kurang tawakal. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan cukupi dia. Allah akan cukupi dia. Sehingga jangan kamu stres karena perkara yang belum terjadi. Jangan kamu stres karena perkara yang belum tentu. Nanti gimana kalau begini, nanti begini kalau begitu. Itu semua kalau-kalau. Tawakal 'ala Allah. Serahkan pada Allah. Ya Allah, aku serahkan urusan ini kepadamu. Aku hanya ini yang aku bisa upayakan. Usahaku bisa sampai sini. Tidak mampu lebih dari ini ya Allah. Aku minta kepadamu. Aku bertawakal padamu. Sudah serahkan pada Allah. Niscaya hati akan menjadi tentram. Yang kedua, barakallahu fikum, sifat qanaah dan syukur. Apa yang diberi, syukurilah. Alhamdulillah. Hati akan menjadi tentram karena tidak peduli dengan orang lain. Wah, bulan dapat sekian, bulan dapat sekian. Jangan mikir yang mereka, pikir apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Alhamdulillah, kita telah diberi kesehatan. Mata bisa melihat dengan baik. Si fulan, alan itu mereka dalam keadaan tidak bisa melihat dan sedang dioperasi, membutuhkan dana sekian ratus juta. Berarti kekayaanmu lebih dari itu karena matamu sehat walafiat. Tidak perlu sekian ratus juta untuk mengobati mata. Waqis ala dzalik, silakan kiaskan dengan yang lain, dengan telingamu, dengan tanganmu, dengan badanmu, dengan semua apa yang ada pada dirimu. Syukuri, walhamdulillah, kamu mendapatkan lebih dari mereka. Ditambah lagi dengan apa yang Allah berikan pada kita dari hidayah. Syukur dengan apa yang Allah berikan pada kita dari hidayah, sehingga kita menjadi seorang mukmin, muslim,
ahli sunnati wal jamaah. Masya Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka berapapun Allah berikan rezeki pada kita, kita akan bersyukur. Itu qanaah. Yang ketiga, barakallahu fikum, taqarrub, berdekatkan diri pada Allah. Semakin dekat kepada Allah, hati semakin tentram. Semakin dekat pada Allah, hati semakin tentram. Kerjakan yang wajib-wajibnya, kemudian berusaha untuk menambah dengan yang sunnah-sunnahnya, sehingga semakin dekat dengan Allah dan hati semakin tentram. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz minta pencerahannya kiat-kiat istiqomah untuk taat kepada Allah di atas cahaya sunnah. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Ini juga sama seperti tadi. Teorinya bisa kita jawab, tapi jangan mengira bahwa saya sudah sempurna. Tidak. Kita berupaya bersama-sama untuk melaksanakan kiat-kiat istiqomah. Orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, dalam kata lain tidak istiqomah, biasanya karena tidak tahu jalan itu menyimpang. Dikira benar, dikira ini jalan yang baik, akhirnya menyimpang. Berarti kiat pertama ilmu. Harus belajar. Ta'lim. Mempelajari hadis, mempelajari ayat, mempelajari sunnah. Jangan sampai kita salah langkah dalam keadaan mengira kalau itu baik, karena tidak punya ilmu. Berarti ta'allum harus, itu kiat pertama. Kemudian barakallahu fikum, apa gunanya ilmu kalau kita tidak amalkan? Supaya tetap istiqamah, apa yang kita sudah tahu, kerjakan. Apa yang sudah kita tahu, kerjakan. Dengan beristihad, bersungguh-sungguh untuk mengamalkan semua yang sudah kita ketahui. Baik, itu kedua. Ketiga, carilah teman-teman yang baik, akan membawa kita untuk istiqomah di atas kebaikan. Dan jangan bergaul dengan orang-orang yang jelek, yang akan menyeret kita pada kejelekan. Bergaulah dengan ahlus sunnah, salafiyun, yang sama-sama bercita-cita untuk meniti jejak salafus saleh. Maka kamu akan bisa ta'awun, bantu-membantu untuk istiqamah di atas jalan sunnah. Dan jangan duduk dengan ahlul bid'ah, ahlul dalalah, ahlul syubhat, karena bisa jadi engkau akan teracuni dengan syubhat-syubhat yang engkau kira benar padahal itu adalah batil. Engkau kira itu hak padahal dia batil. Engkau kira itu adalah sunnah padahal itu bid'ah. Jauhilah, menghindar dari mereka-mereka yang menyimpang. Yang keempat, tempatnya hendaklah kita tinggal di lingkungan yang baik. Karena lingkungan yang baik akan mendukung engkau berbuat baik. Lingkungan sunnah akan mendukung engkau untuk menegakkan sunnah. Tetapi kalau engkau berada di tengah-tengah lingkungan yang jelek, akan menyeret engkau pada kejelekan. Bahkan ketika engkau menegakkan satu sunnah, akan menjadi bahan cemoohan, akan dibully oleh mereka. Ini apa segala macam. Maka engkau akan terhalang untuk mengerjakan sunnah, dan suatu saat akan terseret dengan mereka dengan alasan kita harus pandai-pandai bergaul dengan orang awam. Maka kita imbangi mereka dengan meninggalkan satu sunnah, dua sunnah, tiga sunnah, hilang. Lama-kelamaan engkau menjadi orang awam. Sehingga carilah lingkungan yang baik agar terdukung. Dengan ikhwan yang baik, dengan teman yang baik, dengan lingkungan yang baik, akan tegak tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr. Ketika engkau tergelincir, diingatkan oleh temanmu. Ketika temanmu tergelincir, engkau mengingatkan dia. Masya Allah, akan indah dan istiqamah di atas cahaya sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, alhamdulillah telah kita ikuti bersama 2 sesi dari acara Untayan Mutiara Indah Imam Nawawi. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua di hari ini. Dan seperti kita akan akhiri acara Untayan Mutiara Indah pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya biidnillahi wa taufiqih. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan
suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indahsiar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا